Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cud Adinda Putri Fasya dengan NIM 240510347. Jadi, bentar ya. Jadi, kalian tahu nggak sih suatu sengketa antara Ari Indra Manurung dengan PT Pegadaian terkait konsep bisnis gold drum dan produk tabungan emas? Nah, jadi pertanyaan besarnya itu sederhana, tapi jawabannya ternyata tidak sesederhana itu. Apakah sebuah ide bisnis bisa dilindungi oleh hak cipta? Yuk kita bahas. Guys, kalau kita lihat sekarang, inovasi bisnis berkembang sangat cepat. Hampir setiap hari muncul ide-ide baru, mulai dari aplikasi, metode pembayaran, sampai konsep investasi. Nah, jadi muncul pertanyaan penting lagi nih. Kalau saya punya ide yang bagus, apakah otomatis ide itu menjadi hak cipta saya? Nah, jadi kasus ini memberikan jawaban yang sangat jelas mengenai batas antara sebuah ide dengan karya yang benar-benar dilindungi oleh hukum. Jadi, kronologinya itu adalah kasus ini bermula ketika Ari Indra Manurung mengembangkan konsep investasi emas yang diberi nama Gold Club. Konsep tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan dan dicatatkan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau yang biasa kita kenal dengan DJKI. Beberapa waktu kemudian, PT Pegadaian Emas meluncurkan sebuah produk tabungan emas. Nah, jadi disinilah muncul suatu sengketa dimulai. Penggugat merasa konsep yang digunakan Pegadaian memiliki substansi yang sama dengan Gold Club, sehingga menurutnya telah terjadi pelanggaran hak cipta. Sementara itu, PT Pegadaian memiliki pandangan yang berbeda. Mereka menegaskan bahwa yang dipermasalahkan hanyalah sebuah konsep bisnis, sedangkan menurut Undang-Undang Hak Cipta yang dilindungi bukanlah idenya, melainkan bentuk ekspresi dari ide tersebut. Kemudian isu hukumnya, jadi inti persoalan dalam perkara ini sebenarnya hanya satu. Apakah konsep bisnis gold drum termasuk ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta atau hanya sebatas ide yang memang tidak mendapatkan perlindungan hukum? Nah, pertanyaan inilah yang kemudian dijawab oleh majelis hakim. Dalam pertimbangannya, majelis hakim menjelaskan bahwa hak cipta hanya melindungi karya yang sudah diwujudkan secara nyata. Artinya, hukum memang menghargai kreativitas, tetapi yang dilindungi adalah hasil akhirnya, bukan sekedar gagasan yang masih ada di kepala. Jadi, hakim juga mengacu pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi, hakim juga mengacu pada pasal 41 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang secara tegas menyebutkan bahwa ide, metode, sistem, prosedur, maupun konsep bisnis bukan merupakan objek perlindungan hak cipta. Karena objek sengketa dalam perkara ini adalah konsep bisnis, maka hakim menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak memiliki dasar hukum yang cukup. Kemudian, menurut analisis pribadi saya, jadi menurut saya putusan hakim sudah tepat dan mencerminkan prinsip dasar dalam hukum hak cipta. Bayangkan kalau setiap ide bisnis bisa langsung dilindungi, bisa jadi orang lain tidak lagi bebas berinovasi hanya karena idenya dianggap mirip. Padahal dalam dunia bisnis, seringkali orang memiliki inspirasi yang sama, tetapi cara mewujudkannya bisa sangat berbeda. Jadi, menurut saya pribadi, perlindungan hukum memang seharusnya diberikan kepada karya yang sudah benar-benar diwujudkan, bukan kepada ide yang masih bersifat abstrak. Jadi, dengan begitu, hukum tetap mampu melindungi pecinta agar tanpa menghambat lahirnya sebuah inovasi-inovasi baru. Yang mana ternyata prinsip ini ternyata juga sejalan loh dengan perlindungan desain tata letak sirkuit terpadu atau DTLST. Jadi dalam DTLST yang dilindungi itu bukan ide mengenai bagaimana sebuah rangkaian elektronik akan dibuat, tetapi tata letak sirkuit terpadu yang sudah direalisasikan dalam bentuk nyata. Artinya, baik dalam hak cipta maupun DTLST, hukum sama-sama menegaskan satu prinsip penting. Ide boleh sama, tetapi yang memperoleh perlindungan hukum adalah hasil kreativitas yang telah diwujudkan secara konkret.
Jadi dari putusan ini kita bisa belajar bahwa tidak semua hasil pemikiran otomatis menjadi objek hak cipta. Ada batas yang jelas antara ide dan ekspresi, dan batas inilah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Goldcrumb melawan PT Pegadaian. Jadi, dari putusan ini kita bisa belajar bahwa tidak semua hasil pemikiran otomatis menjadi objek hak cipta. Bagi saya, putusan ini bukan hanya menyelesaikan sengketa antara Goldcrumb dan PT Pegadaian, lebih dari itu, putusan ini memberikan kepastian mengenai batas perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan adanya batas yang jelas antara ide dan ekspresi, hukum mampu melindungi karya intelektual tanpa menghambat lahirnya inovasi baru. Menurut saya, inilah esensi dari perlindungan hak kekayaan intelektual, yaitu memberikan penghargaan kepada kreativitas sekalipun menjaga ruang bagi masyarakat untuk terus berinovasi. Baiklah, demikianlah analisis putusan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dosen, dan juga teman-teman yang telah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mengenai penerapan hukum hak cipta dalam praktik peradilan di Indonesia. Saya Cid Adila Privasia, pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.